Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Rasil yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Rasil TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu membimbing kita, merahmati kita, menunjukkan kita selalu dalam kebenaran. Dan semoga Allah selalu menguatkan tekad kita di bulan suci Ramadan ini. Meskipun sudah memasuki 10 kedua, tapi semangatnya kita adalah semangat 10 yang pertama, insya Allah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan bicara tentang Qarun. 2 pekan yang lalu kita telah membahasnya tentang bagaimana Al-Quran membahas secara sepintas yang sudah kita bacakan ayatnya. Untuk bisa lebih mendalam lagi, kisah Qarun ini tercantum dalam surat Al-Qasas. Tercantum dalam surat Al-Qasas mulai dari ayat yang ke-76 sampai dengan ayat yang ke-81 insyaallah. Pada kisah ini sesungguhnya ilmu yang besar bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan banyak penjelasan dari berbagai macam sudutnya tentang bagaimana itu nilai kehidupan dunia. Terkadang Allah perumpamakan seperti yang telah kita bahas, bagaimana menapaki hidup di dunia ini, bagaimana ketika kita berharta, bagaimana ketika kita tidak menjadi berharta seperti apa yang kita harapkan. Kemudian bagaimana kedudukan dunia itu dibanding akhirat. Dan bagaimana sikap orang yang beriman terhadap kehidupan dunia. Begitu banyak. Dalam surat Al-Kahfi dahulu, Allah telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia ini, berkaitan tentang masalah dunia ini dengan perumpamaan pemilik kebun. Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah terangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan dunia. Contohnya adalah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18, 19. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan seterusnya. Jadi pada ayat itu Allah menjabarkan tentang bagaimana dunia dan hakikat kehidupan dunia bagi manusia. Kemudian bagaimana pandangan manusia pada umumnya tentang dunia dan lain sebagainya. Kita juga lihat tentang bagaimana Allah menjabarkan tentang kehidupan dunia dalam surat Al-Fajr. Di mana umumnya manusia melihat bahwa berharta itu tanda rahmat, kasih sayang, dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Artinya pada ayat ini Allah terangkan tentang umumnya manusia mensikapi tentang harta yang Allah berikan identik dengan kemuliaan. Siapa yang diberi kelapangan rizki, tanda bahwa dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang diberi kedudukan, tanda bahwa ia adalah orang yang dikasihi Allah. Dan kemudian Allah berikan juga pandangan sebaliknya. Orang-orang yang diberi kesempitan, keterbatasan tentang rizki di dunia ini, dianggap oleh manusia adalah tanda bahwa itu adalah kehinaan. Tanda bahwa itu bukan suatu kemuliaan. Tanda bahwa Allah tidak mencintainya. Masya Allah. Ini dari pandangan-pandangan yang berbeda. Maka ketika kita bicara tentang Qarun pada surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 84 ini, 41, 81, 82, 84, itu Allah tampilkan sosok prototipe seorang Qarun yang real dalam kehidupan dunia untuk kita jadikan suatu pelajaran bagi kita. Subhanallah. Nyatanya gelora semangat kepada kehidupan dunia itu memang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hatta hari ini pun
ternyata Allah buktikan justru di bulan suci Ramadan, bulan yang dihormati, bulan yang penuh dengan ampunan, tidak sedikit kalangan muslimin yang juga terjerembab ke dalam kemaksiatan, perbuatan dosa yang kaitannya tentang kehidupan dunia. Masya Allah. Di negeri kita, kalau kita baca informasi, kita baca berita, Masya Allah, masih marak juga ternyata di bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kita yang notabene muslim tertangkap operasi tangkap tangan karena korupsi. Subhanallah. Kan? Meskipun analisanya bisa saja ini komunikasinya telah lama dilakukan, tapi kesempatan untuk kepada harta itu justru dilakukan saat bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ini kan mesti menjadi pelajaran besar. Maka karena seiring waktu ditunjukkan kepada kita tanda-tanda kebenaran ayat Allah tentang bagaimana orang yang ilmunya banyak tapi kemudian salah langkah karena kerakusannya terhadap dunia. Orang yang dihormati jatuh kedudukannya, kemuliaannya hanya karena salah langkah dalam mensikapi dunia. Masya Allah. Ini kan menunjukkan pada diri kita suatu pelajaran. Wajar jika Allah menerangkan dalam Al-Quran berkaitan tentang ini dalam banyak sisi. Nah, ya kan? Tadi apa saja Bu? Allah terangkan dengan bentuk permisalan. Nah, sudah kita bahas dalam surat Al-Kahfi. Masya Allah. Kemudian Allah bahas dalam sisi normatif, keilmuan. Ini loh dunia begini. Ibaratnya dunia bagi akhirat begini dan seterusnya. Subhanallah. Kemudian sisi lain Allah pun menjelaskan tadi yang sudah kami terangkan bagaimana pandangan umum manusia tentang dunia. Kemudian pada ayat yang lain Allah buka kembali tidak hanya secara normatif, tidak juga menjadi satu permisalan, tapi langsung prototipe sebagai contoh yaitu Qarun laknatullah ini. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Subhanallah. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata untuk memahami, kemudian langsung bersikap, itu bukan proses yang sederhana. Mendapatkan ilmu, kemudian bisa direalisasikan, kemudian bisa diwujudkan, itu bukan sederhana. Terkadang ilmu yang sudah banyak dimiliki tidak mewujud dalam kepribadian, karena lantaran ada keinginan, karena lantaran ada hawa nafsu, karena lantaran ada kesempatan, karena lantaran ada godaan setan. Masya Allah. Nah, disinilah Al-Quran menceritakan dengan banyak versi, dengan banyak bentuk, nasihat berupa nasihat, agar kita diingatkan terus, agar kita selalu di jalan yang benar, agar kita tidak salah dalam melangkah, sehingga hidup ini mampu kita lalui dengan penuh keimanan, kesabaran, keistiqomahan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Pertanyaannya, Masya Allah, bagi kita, seperti yang kami ungkapkan tadi, mengapa daya tarik ini, daya tarik terhadap dunia sampai membuat manusia khilaf? Kenapa itu terjadi? Kenapa manusia di bulan yang suci, dengan petunjuk ilmu yang banyak, dengan contoh-contoh yang sudah bertebaran, masih juga masuk dalam perangkap setan dan dalam kemaksiatan yang sama? Kenapa itu kira-kira? Ini perlu dipertanyakan Bu Nuning untuk mempertajam tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Mengapa bulan suci Ramadan harus ternodai dengan kemaksiatan? Padahal Allah terangkan, watahillu fihi syaitan, watahillu fihi syayatin. Di bulan suci Ramadan itu setan dibelenggu dan tidak mampu memberi menggoda, membisikkan hal-hal yang buruk kepada orang yang berpuasa. Tapi nyatanya banyak orang yang berpuasa masih melakukan pelanggaran. Banyak orang yang berpuasa masih melakukan kemaksiatan. Maka perlu kita garis bawahi
Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Ahkam, Tafsirul Ahkam, Ahkamul Quran, menyebutkan bahwa hadis ini khusus memang setan dibelenggu itu bagi siapa? Bagi mereka yang ibadahnya bersungguh-sungguh. Bagi mereka yang puasanya sungguh-sungguh. Maka setan itu tidak mampu menggoda dan menggelincirkannya. Atau dalam hadis yang lain disebutkan ternyata tidak semua setan. Hanya pemimpin-pemimpin setan itulah yang dibelenggu di bulan suci Ramadan. Tidak semuanya. Tapi yang pasti beberapa tafsir menyebutkan seperti Imam Al-Qurtubi, wujud dibelenggunya setan bagi orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh menjalankan puasa. Yang tidak sungguh-sungguh ternyata mudah tergoda, mudah terperosok. Masya Allah. Maka kayak tadi, sangat memprihatinkan di negara muslim yang mayoritas penduduknya Islam, di bulan suci Ramadan, masih ada orang-orang yang hebat justru melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Bukan satu-satunya dan bukan yang pertama lagi. Itu adalah perbuatan yang sudah berkali-kali dan kemudian menjatuhkan banyak manusia. Coba. Beberapa bulan yang lalu, Mbak Nuning, kami pergi ke Aceh. Di sana diberi kesempatan untuk khutbah di lapas. Masya Allah. Begitu kita sampai di sana, informasinya tentang siapa-siapa mereka yang ada di lapas ternyata orang-orang yang hebat. Orang-orang yang terjebak khilaf karena dia melakukan tindakan korupsi. Kalau dari sisi keilmuan, subhanallah, akademisinya sangat tinggi, subhanallah. Hal yang dia lakukan sangat mereka sesali. Apa yang telah mereka lakukan sangat mereka sesali. Dan mereka pun mengakui bahwa itu adalah kekhilafan dan kelupaan. Masya Allah. Tapi dalam pandangan Islam memang betul. Tidak ada manusia itu yang lepas dari kesalahan dan kekurangan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Memang kalau ada orang yang berbuat salah, tidak berhak untuk kita hina. Tidak berhak untuk kita justice dia sebagai orang yang kotor, orang yang salah, orang yang apa? Orang yang tidak baik, tidak boleh. Karena sesungguhnya kita semua manusia adalah berpotensi untuk melakukan kesalahan. Maka yang ada dalam Islam, kalau melihat suatu kemungkaran, luruskan dia. Apakah dengan nasihat? Apakah dengan kita tidak mau seperti dia dalam hati? Atau kita bertindak langsung supaya dia berubah menjadi yang lebih baik? Itu dalam Islam. Karena semua manusia sesungguhnya sangat berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi terlanjur perbuatan dosa yang mereka lakukan, itu telah merontokkan semua kemuliaannya. Masya Allah. Kedudukannya sudah rusak. Keluarganya sudah rusak. Kebaikan keluarganya sudah rusak. Masya Allah. Pandangan orang lain terhadap dirinya sudah rusak. Walaupun meskipun begitu, ketika dia menyadari bahwa dirinya salah, itu mulia di hadapan Allah. Kalau dia bertaubat terhadap kesalahan dan dosa yang pernah ia lakukan, itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita mestinya peristiwa demi peristiwa yang telah menjatuhkan banyak orang dalam kehinaan, dalam keburukan, dalam ketidakmuliaan ini menjadi pelajaran. Mestinya. Terutama bagi orang-orang yang diberi kedudukan dan punya kesempatan. Mestinya menjadi pelajaran. Tapi pertanyaannya saya ulang lagi, kenapa manusia berbuat dosa? Nah, kenapa kira-kira Bu Nuni? Kenapa manusia masih berbuat dosa? Subhanallah. Nah, ini kan perlu kita jawab. Minimal pertama, karena godaan setan. Ya. Bagaimanapun juga ya, tidak lepas. Karena memang setan itu ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan itu memang menjadi musuh bagi manusia. Utamanya adalah menjadi musuh bagi orang-orang yang beriman. Dia akan selalu berusaha membisikkan, menggoda, menyesatkan, menggelincirkan dari jalan yang benar. Kapanpun, dimanapun. Saat manusia siaga, ia tetap mencari jalan untuk menyesatkan dan menggelincirkannya.
Apalagi dalam kondisi manusia sedang khilaf dan lupa, sedang rapuh dan sedang lemah imannya. Disitulah dia akan masuk mempengaruhi jiwa. Maka kita diperintahkan untuk banyak berta'awuz. Masya Allah. Untuk banyak berta'awuz. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kesalahan-kesalahan itu telah kita lakukan, di bulan suci Ramadan inilah kita ini disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah doa yang mengandung 4 hal kan? Apa Bu yang mesti kita biasakan? Pertama, apa? Syahadat kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua adalah istighfar. Astaghfirullahalazim. Yang ketiga adalah selalu memohon agar kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Wa as'alukal jannah. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar nanti bisa selamat dari api neraka. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini yang mesti kita baca di bulan suci Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang kita mintakan kepada Allah. Perbanyak di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi kenapa tadi Bu Nuning kita berbuat dosa? Karena godaan setan. Setan yang salah. Setan yang salah. Yang kedua adalah karena jiwa yang kotor. Masya Allah. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena jiwa yang kotor. Maka ketika Allah menyebutkan dalam surat apa? Dalam surat la uqsimu biha al-balad. Di sana Allah terangkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang mereka yang khaba? Siapa mereka yang mengotori jiwanya? Mereka yang berbuat kemaksiatan. Karena hadis Rasulullah menyebutkan, memberikan satu tamsil, perumpamaan, hati itu seperti cermin. Ketika manusia berbuat kesalahan, maka secara otomatis ada nuktoh hitam yang menempel di cermin itu. Semakin banyak dosa yang ia lakukan, maka semakin penuh itu cermin dengan nuktoh-nuktoh hitam. Sehingga ketika kita ingin berkaca siapa saya, oh saya manusia. Saya makhluk yang lemah di hadapan Allah. Saya adalah makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Mestinya setiap manusia mampu melihat dirinya ketika dia bercermin. Bercermin itu dengan hatinya. Tapi ternyata banyaknya dosa, banyaknya kemaksiatan telah menutupi penuh cermin yang ada di hatinya. Sehingga dia sendiri tidak mampu melihat siapa dirinya. Subhanallah. Maka penyebab dosa yang kedua adalah karena jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor akan menjadikan manusia itu jauh dari nilai-nilai kebaikan. Seseorang yang jiwanya kotor itu akan cenderung kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Masya Allah. Maka tidak aneh ketika di dunia ini orang bersenang-senang dengan touring, berjalan-jalan meskipun bersusah payah. Masya Allah, menduaki gunungkah dia, kemudian touring antar kotakah dia, atau mungkin menyeberangi lautankah dia, dengan biaya yang tidak sedikit, mudah baginya. Tapi terasa berat ketika dia harus mendatangi rumah Allah sebagai tanda syukurnya betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Coba, Masya Allah. Ini menyangkut tentang masalah hati. Ketika diajak kepada kebaikan rasanya begitu berat. Masya Allah. Ketika Allah Rasul terangkan tentang indahnya ibadah, ternyata itu sesuatu yang apa? Yang menjadikan dirinya tidak nyaman untuk mendengarkannya. Sesuatu yang baik menjadikan dia berat untuk melangkah kepadanya. Tapi justru yang dilihat secara material, menguras tenaga, menguras biaya, dan jauh dari kemanfaatan dunia dan akhirat, justru dia lebih mudah untuk melakukannya. Subhanallah. Maka datangnya Ramadan ini mestinya menjadi sesuatu yang kita tamak dengan Ramadan ini. Kenapa? Karena inilah kesempatan kita yang banyak dosa ini untuk membersihkan jiwa. Kita yang banyak kesalahan ini untuk membersihkan jiwa. Harapannya dengan semakin jiwa kita bersih,
kebaikan-kebaikan yang Allah dan Rasul tawarkan di bulan suci Ramadan ini menjadi target Ramadan kita. Masya Allah. Mestinya begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Karena Rasulullah menyebutkan siapa yang qiyamul Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu. Yang melaksanakan tarawih karena iman akan berguguran dosa dari dirinya. Coba. Hari pertama, hari kedua. Ini kan sudah 10 hari yang pertama sudah kita lewati. Jika kita lakukan tarawih, tahajud atau qiyamul lail itu dengan imanan wahtisaban, minimal telah banyak menggugurkan dan membersihkan jiwa kita. Nah, logikanya berarti 10 kedua harus lebih semangat. Gitu kan. Karena kalau jiwanya semakin bersih, semakin semangat beribadah. Gitu. Logikanya begitu. 10 kedua semakin kencang. Kalau kemarin masih star itu, seumpama one day one juice, nah kira-kira begitu kan. 10 kedua mestinya one day to juice, gitu kira-kira. Subhanallah. Nanti begitu 10 hari ketiga karena semakin bersih jiwanya, mestinya begitu kan. Nah, one day bisa saja sepertiga Al-Quran karena dengan itikaf kan begitu logikanya. Kalau dilihat tadi dari sisi apa? Gambaran Rasulullah bahwa hati itu seperti cermin. Kebaikan itu seperti pembersih bagi cermin itu sendiri. Nah, Rasulullah menjanjikan siapa saja yang qiyamul Ramadan imanan wahtisaban pasti Allah ampuni. Tidak itu saja. Puasa itu sendiri di samping adalah latihan untuk taat kepada Allah ternyata multifungsi. Karena Rasul menyebutkan man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasanya saja menggugurkan dosa. Subhanallah. Ini kan menjadi muhasabah bagi kita. Subhanallah. Jangan-jangan puasa saya belum imanan wahtisaban. Jangan-jangan tarawih yang kita lakukan setiap malam ini belum imanan wahtisaban. Gitu kan? Ya, empirisnya apa? Mestinya jiwa yang bersih menjadikan kita cenderung kepada kebaikan. Cenderung kebaikan di bulan suci Ramadan artinya sangat rakus terhadap nilai-nilai sunnah yang Rasulullah tawarkan. Apa itu? Qiyamul Ramadan, membaca Al-Quran, banyak berzikir, berdoa, dan memberi. Subhanallah. 5 hal ini yang menjadi kurikulum untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini jiwa kita menjadi bersih. Sehingga dengan jiwa bersih, berpikir ulang untuk kita berbuat dosa. Berpikir ulang untuk kita jatuh dalam kemaksiatan. Berpikir ulang untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak memiliki nilai manfaat untuk dunia dan akhirat. Penyebab manusia berbuat dosa yang kedua adalah karena jiwa yang kotor. Subhanallah. Jadi tidak jaminan. Mestinya sih ya. Orang beriman yang normal, ya kan? Siapa yang wajib puasa, Bu? Siapa dalam buku fikih? Siapa yang wajib puasa? Muslim, dewasa, berakal, dan sehat. Kalau 4 syarat ini ada pada diri seseorang yang mengaku Muslim tapi tidak puasa, nah, berarti dia sedang tidak normal dan tidak sehat. Kan begitu. Subhanallah. Tidak normal imannya, tidak normal keislamannya, ya kan? Karena panduan utama tentang puasa bisa atau tidaknya adalah keimanan. Begitu. Wajar kalau Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman. Memang yang diseru adalah orang yang beriman. Meskipun dia ngaku beriman, tapi dia tidak berpuasa, berarti tadi tidak normal. Karena muslim yang normal itu muslim yang baligh, yang sehat, yang berakal, dia yang akan terpanggil untuk melaksanakan kewajiban puasa. Begitu. Subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa manusia berbuat dosa? Yang ketiga, karena kebiasaan buruk. Karena kebiasaan buruk. Masya Allah. Makanya tidak salah kalau ada analisa. Ada yang bertanya, kenapa Ustadz? Atau kenapa Pak? Di bulan suci Ramadan kok masih ada orang yang korupsi? Semuanya begitu bertanya. Apakah ada hubungannya Ramadan dengan korupsi?
Pertanyaannya kan luar biasa. Apa tidak ada hubungannya puasa dengan korupsi? Kok ada orang yang berpuasa tapi korupsi, kan begitu kira-kira pertanyaannya. Maka ada analisa yang berkembang. Boleh jadi ini korupsinya di bulan suci Ramadan, pembicaraannya jauh sebelum bulan suci Ramadan. Ya Allah. Kesempatan cairnya, kesempatan harapannya, kesempatan tututannya, mungkin karena berkaitan tentang ini kan. Dulu mestinya dibahas di awal Ramadan. Salah satu yang mesti kita perhatikan di bulan suci Ramadan untuk tetap istiqomah meraih kehebatan Ramadan adalah tidak konsumtif. Nah, salah satunya. Tidak konsumtif. Nah, boleh jadi ini karena budaya konsumtif ini mendorong orang untuk melakukan banyak hal. Meski itu melanggar aturan. Masya Allah. Tapi notabene orang-orang yang korupsi itu kalau dilihat, kalau memang alasannya adalah kepentingan dan kebutuhan, ternyata orang-orang yang sangat berkecukupan. Coba, sangat berkecukupan. Kalau hanya sekedar untuk mengisi dan menghabiskan, menikmati Idul Fitri dan Ramadan ini cukup bagi mereka untuk tidak korupsi. Nah, kalau dianalisa, gitu, kan biasanya kita cari untuk THR, cari untuk kebutuhan Ramadan yang membengkak, cari. Tapi nyatanya orang-orang yang melakukan justru orang-orang yang secara finansial itu berkecukupan. Tapi kenapa? Nah, boleh jadi ini karena tadi unsur yang ketiga. Kebiasaan buruk. Masya Allah. Kebiasaan buruk. Maka mengapa sampai didorong ketika kita puasa ini tidak hanya diam puasa saja. Tidak hanya diam puasa. Itu pun sudah bernilai. Kenapa? Karena di samping puasa itu sendiri, ada hal yang ingin dirubah dari puasa. Yaitu kebiasaan. Ya kan? Alhamdulillah sama kondusif. Udah biasa tuh Ramadan punya cita-cita, saya mau khatam Quran. Gara-gara Ramadan, khatam Quran. Alhamdulillah. Lah kalau ini sampai dilakukan setiap hari selama 30, gimana Pak? Bu, surveinya Bu. Survei membuktikan orang yang membiasakan sesuatu 31 hari, maka itu akan menjadi jati dirinya. Karakter kan, coba bayangkan. Jadi secara ilmiah, mestinya Ramadan dengan sunnah-sunnah yang 5 tadi. Baca Quran, tahajud malam, berzikir, berdoa. Karena sebulan penuh jika dihayati, itu akan merubah dirinya. Gitu ya, kira-kira kan. Berubah dirinya. Kalau sudah setiap diri yang berpuasa berubah, otomatis itu masyarakat berubah. Kalau masyarakat berubah, pasti bangsa berubah. Tapi bangsa dalam konteks Islam itu masih kecil. Dunia akan berubah. Kan begitu kira-kira, subhanallah. Maka dalam Islam ini Ramadan itu punya nilai strategis. Maka di bulan suci Ramadan itulah perang Badar terjadi. Di bulan suci Ramadan itulah Fathu Mekah terjadi. Di perang suci Ramadan itulah kemenangan di Qadisiyah, Parsia. Itu terjadi. Subhanallah. Karena dalam Islam, Ramadan itu termasuk adalah bulan untuk banyak beramal dan bekerja. Nah, ini mestinya kapan-kapan dibedah, mungkin sudah terlambat. Puasa ala Rasulullah. Nah, kita sering, ayo kita berpuasa. Tapi bagaimana puasa ala Rasulullah? Kalau Bu Nuning udah hafal betul lah insya Allah ya. Puasa ala Rasulullah. Bagaimana sih puasa menurut pola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang salah satunya tadi, puasa bekerja seperti sedia kala. Jadi tidak berpuasa itu kemudian bermalas-malas, tidak. Justru puasa ala Rasulullah, jadikan aktivitas yang mahdoh, khairu mahdoh, tingkatkan. Begitu kira-kira. Yang sunnah menjadi wajib nilainya, yang wajib menjadi 70 kali lipat. Begitu. Yang mahdoh artinya ibadah ritual kepada Allah, tingkatkan. Yang khairu mahdoh sifatnya muamalah, bekerja, bermaisah, dan seterusnya, itu pun harus ditingkatkan. Maka salah satu isi dari puasa ala Rasulullah SAW adalah bekerja seperti sedia kala. Masya Allah. Ini salah satunya. Nah, ini untuk merubah kebiasaan. Nah, kenapa kok masih ada orang berbuat dosa? Ternyata unsur yang ketiga, alasan kenapa manusia berbuat dosa, karena kebiasaan buruk. Nah, harapannya Ramadan ini mampu merubah. Ini prolognya setengah jam nih. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan tentang Qarun. Ini karena nanti ada kaitannya. Masya Allah. Ada kaitannya. Kenapa saya sampaikan prolognya begitu panjang, para ikhwan?
Karena khusus tentang tema Qarun ini bicara tentang masalah karunia. Tema khusus bicara tentang cita-cita banyak manusia. Karena semua manusia kalau ditanya antara dua pilihan, apakah Anda ingin menjadi orang kaya atau miskin? Pasti yang dipilih menjadi orang kaya. Semua orang. Meskipun pada akhirnya memang yang miskin dalam garis hidupnya dia memang mendapatkan garis keterbatasan. Kalau bahasanya nasib itulah orang yang kaya. Tapi sesungguhnya manusia sangat bermimpi dan berkeinginan untuk menjadi orang kaya. Begitu. Subhanallah. Ini kan tema tentang Qarun ini. Nah, cuma nanti yang lebih mulia memang kaya dan beriman. Jangan sampai cita-citanya saja, tapi ilmunya belum. Nah, minimal kajian Qarun ini untuk memahamkan kepada kita, kalaupun kita berkeinginan menjadi orang kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kaya seperti Qarun. Nah, kira-kira begitu. Karena nyatanya banyak. Dalam proses sepak terjang untuk menjadi kaya, orang sampai menghalalkan berbagai macam cara. Begitu. Sampai tega-teganya mengkotori bulan suci Ramadan ini dengan tindakan yang bisa merusak image citra umat Islam secara keseluruhan. Inilah yang menjadikan tadi alasan kenapa prolognya begitu panjang. Masya Allah. Lanjut. Kita sampai ayat yang ke-82 kemarin. Hari ini adalah ayat yang ke-83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wala 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Yang kami jadikan negeri akhirat itu hanya bagi orang-orang yang tidak menghendaki uluwan fil ard. Ya Allah. Orang-orang yang tidak menghendaki, tidak bercita-cita untuk menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan berkedudukan mulia di dunia, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Jadi surga itu hanya bagi orang-orang yang menghendaki kemuliaannya di surga. Maka kita sampai disebutkan, kalau doa jangan minta fid dunya hasanah saja, tapi wa fil akhirati hasanah juga. Masya Allah. Sampai Allah terangkan. Orang-orang yang bercita-cita memperoleh kemuliaan di akhirat, itu yang layak mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Nah, jadi memang harus dicita-citakan Ibu Nuning nih. Ya Allah, mudah-mudahan surga kan. Sering kita berdoa, wa ilal jannati dakhilin. Ya Allah, di surga itulah jadikan kami termasuk orang-orang yang masuk ke dalamnya. Wa minan nari najin, dan jadikanlah kami orang-orang yang selamat dari api neraka. Jadi kita masih di dunia, tapi cita-cita kita di akhirat sana, Masya Allah. Jadi luar biasa nih. Karena Allah nyatakan di sini, negeri akhirat itu hanya akan diperuntukkan bagi mereka yang mencita-citakan kemuliaan di dunia. Masya Allah. Uluan fil ardi wala fasadan. Dan tidak diberikan kepada orang-orang yang cita-citanya hanya sampai di dunia. Nah, Qarun itu kan cita-citanya hanya sampai di dunia. Masya Allah. Qarun. Maka kemarin sudah disebutkan. Tanda bukti bahwa Qarun itu cita-citanya hanya dunia. Dia tidak mengindahkan arahan Allah bagaimana menikmati, memanfaatkan nikmat dalam pandangan Islam. Dia tidak ikuti aturan itu. Nah, kemarin sudah diterangkan. Ya kan? Jadi ini banyak prototipe manusia nanti yang seperti Qarun tumbuh. Dia hanya ingin menjadi orang yang kaya dan berkedudukan di dunia. Tapi dia tidak punya cita-cita untuk kemuliaan di akhirat. Allah terangkan surga akhirat itu hanya bagi mereka yang punya cita-cita untuk mulia di akhirat. Nah, begitu. Dengan bahasa sebaliknya di sini, naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ard. Surga itu, akhirat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak menghendaki kedudukan tinggi di dunia, kemuliaan di dunia. Wala fasadan, dan tidak juga orang yang berbuat kerusakan. Contohnya adalah Qarun. Qarun itu apa Bu kemarin Bu? Dua. Pertama,
dia tidak mengikuti kaidah kebenaran dalam memanfaatkan rizki yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengikuti hanya keinginan nafsunya saja dengan harta yang dia miliki. Dua jadi. Jadi kalau tadi Bu Nuning tanya, gregetnya apa nih tentang Qarun? Supaya kita tidak menjadi seperti Qarun, atau minimal kita tidak bercita-cita seperti Qarun, begitu ya. Kaya memang cita-cita kita, tapi kaya yang beriman, itulah orang yang beriman. Begitu kira-kira. Yang tidak hanya dunia, tapi akhirat yang lebih utama. Nah, Qarun itu pertama, dia tidak mengikuti petunjuk Allah tentang pemanfaatan rizki. Apa kemarin? Pemanfaatan rizki. Ada berapa? Subhanallah. Ini perlu diulang-ulang. Karena kita sangat berambisi untuk ini nih para pendengar semua, pemirsa sekalian. Kita manusia sangat berambisi untuk ini. Apakah bisa dibuktikan? Bisa. Contoh seumpama. Nih, di bulan suci Ramadan dibuka pesantren kilat 2 hari tahsin Quran gratis. Nah, seumpama. Ya Allah. Itu bisa dihitung dengan jari yang ikut, ya. Padahal sudah gratis. Di bulan suci Ramadan dibuka, ya kan? Kursus menjadi kaya 1 bulan. Dengan biaya 500.000. Seumpama begitu. Kemudian peserta terbatas hanya 50 orang saja. Ya Allah, antri yang. Nah, itu berarti apa? Loh, berarti euforia ya, euforia. Memang cita-cita nampak betul. Subhanallah. Betapa orang kaitannya tentang dunia ini sangat segera. Tapi betapa orang yang sesuatu mulia dunia dan akhirat. Dan Allah terangkan. Padahal di balik apa yang Allah perintahkan itu adalah ada unsur kebahagiaan tidak hanya dunia dan akhirat. Entar dulu. Begitu Masya Allah. Ini tanda bahwa manusia cenderung pengen menjadi muslim yang baik. Ingin menjadi orang muslim yang kaya dunia dan akhirat, tapi sering terjerembab dalam muslim, tapi mendekati miring-miring kepada sifat Qarun. Begitu kira-kira. Miring-miring Bu, jangan Qarun. Miring-miring mendekati sifat Qarun. Masya Allah, subhanallah. Ini kan menjadi satu contoh lagi. Lagi contoh Bu. Seumpama orang mau masuk kantor, ya kan? Jam 7 pakai bel, sekarang tidak perlu pakai tanda tangan, tanda absen tapi dengan tempel tangan. Apa namanya Bu? Sini jari ya. Ya Allah, kurang 1 menit lari-lari. Kenapa? Karena bel hampir tiba. Karena kalau terlambat sedikit kartu kuning. Nah, atau apanya? Kurang sempurna. Artinya punya tanda, punya apa? Peringatan. Nanti begitu jam 12 ada lagi. Bel tanda istirahat, langsung keluar. Nanti begitu jam 12 azan, dohor, itu kan bel juga. Cuman beda nih. Belnya dari Allah, yang ini bel dari bos dunia. Nah, kira-kira. Coba subhanallah. Apakah ada kita lihat ketika bel itu datangnya dari Allah, manusia lari-lari karena takut dia punya kondisi yang jelek, seperti halnya orang lari-lari karena mengejar bel dari bos manusia? Ada nggak kira-kira? Nah, inilah pertanyaan bagi kita. Subhanallah. Padahal kalau secara akidah sama-sama muslim ditanya, hebatan mana bos kita di dunia di kantor dengan Allah? Pasti kita akan jawab, Allah, begitu. Siapakah hakikatnya yang memberikan rizki kepada diri kita? Apakah manusia atau Allah? Hakikatnya Allah yang memberi, mungkin lewat manusia. Begitu. Siapakah yang memberikan kehidupan, yang menggerakkan jantung dan nafas kita setiap saat? Allah. Ternyata aplikasinya begitu kira-kira, ya kan? Allahu Akbar, baru azan, tenang aja. Gitu. Begitu lagi santai lagi, terdengar qomat Allahu Akbar. Itu imamnya biasanya lama, nanti aja santai. Subhanallah. Ini kan tanda, itu isyarat saja, Masya Allah. Bagi kita. Ternyata kecenderungan, maka kita diingatkan oleh Allah melalui ini. Jangan hanya saja Anda bercita-cita menjadi orang kaya. Tapi pahami minimal ilmunya dulu. Supaya nanti ketika Anda menjadi orang kaya, orang yang bisa mengikuti kaidah Islam untuk menjadi kaya yang mulia dunia dan akhirat.
Kalau tidak itu pasti Anda masuk kepada zona yang berikutnya. Zona yang kaya, yang bisa menghinakan, tidak bedanya dengan Qarun. Nah begitu. Jadi hanya ada dua. Pertama, kesalahan Qarun itu, satu, dia tidak mengindahkan aturan kebenaran Islam dalam memanfaatkan harta. Memang ada berapa kemarin Bu? Kaidahnya? Kaidahnya kemarin ada pada ayat yang ke-77 surat Al-Qasas ini. Kaidahnya. Pertama, kalau kita diberi oleh Allah rizki, apa itu rizki? Segala sesuatu yang bermanfaat. Rizki dalam pandangan Islam tidak hanya harta. Semua fasilitas hidup termasuk diri kita yang sehat, ilmu yang Allah berikan, keluarga yang mendampingi kita, anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita, semua yang bermanfaat bagi kita, itulah rizki. Bagaimana rizki yang Allah berikan ini bisa meningkatkan kualitas kemuliaan kita nanti di akhirat. Rizki dijadikan sebagai orientasi meraih akhirat. Itu yang pertama. Nah, jadi pengen jadi orang kaya, pengen. Satu, niatkan. Kalau menjadi orang kaya, jangan sampai dimanfaatkan kecuali untuk orientasinya akhirat. Begitu kira-kira. Ini Mas siapa nih? Hah? Haidar. Nah, seumpama saya pengen punya mobil ya Allah. Orientasikan akhirat. Mudah-mudahan dengan mobil ini mempermudah saya silaturahim. Begitu kan? Memudahkan keluarga saya untuk bisa sholat bersama muslimin di mana, tempat-tempat yang mulia. Begitu kira-kira. Jadi orientasikan untuk akhirat. Jangan sekedar nanti kalau udah menyimpang ini akan terjerumus kepada kepada Qarun. Apa Qarun? Masya Allah. Fakharaja ala qaumihi min zinatih. Kan kemarin sudah kita bahas. Ayat yang ke-79. Dia pamer saja. Ya Allah. Dia jadikan harta yang banyak ini tidak untuk berbagi. Tapi bagaimana supaya orang itu imitnya melihat dia itu orang yang hebat. Gitu loh. Melihat dia itu orang yang mulia. Melihat dia itu orang yang wah super. Nah kira-kira begitu. Maka supaya terwujud keinginan dia untuk dijadikan orang hebat, harta itu hanya sebagai pameran. Coba sampai. Nah kita kan mungkin tidak ngomong saya mau pamer kan tidak gitu kan. Tapi hati siapa tahu. Pikiran siapa tahu. Waduh. Masa saya pulang kampung masih pakai ini juga? Mesti harus ganti dong. Ini kan setiap tahun berubah, ya kan? Apa cita-citanya, apa tujuannya? Itu kan hanya jawaban kita di hati yang tahu. Apakah orang itu berharta dia untuk pamer atau tidak? Kan beda, tinggal dirinya. Kalau orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah akan dijaga hatinya untuk selalu lurus dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang tidak dibimbing oleh Allah mengikuti hawa nafsu, meskipun dia tidak dikatakan seperti penyakit Qarun, bisa saja itu menjadi virus pada dirinya. Wih, di hatinya setiap kali orang mengatakan, wah hebat, di hatinya bangga. Subhanallah. Nah, kira-kira begitu ya. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Itu kan kaidahnya kemarin itu. Jadi orang-orang yang tidak menghendaki kemuliaan semu di dunia ini adalah orang-orang yang selalu orientasi pemanfaatkan rezeki itu di jalan yang benar. Yang kedua adalah bagaimana? Wala tansa nasibaka minad dunya. Hal-hal yang Allah berikan dimanfaatkannya dengan tidak berlebihan dalam mencari, dalam menikmati hidup. Begitu, Masya Allah. Ya, kalau Mas Haidar mau beli baju, sebenarnya harganya 1 juta, apakah berlebihan? Lah kalau uangnya banyak tidak berlebihan. Nah, saya beli 1 juta ini sederhana bagi orang yang miliarder, begitu ya. Subhanallah. Tapi jangan dipaksakan kemudian nggak punya uang pengennya 1 juta padahal uangnya cuma 500.000. Itu namanya berlebihan. Subhanallah. Kira-kira begitu. Itu namanya menikmati rizki yang Allah berikan. Masya Allah. Kalau Allah berikan kita bisa beli mobil baru dengan nyaman untuk kita ibadah, untuk kita bekerja. Kenapa tidak? Kenapa harus mesti beli yang mungkin mudah gampang rusak dan itu bisa menyiksa secara fisik? Nah, kan bisa saja. Oh ini bagi dia
bukan hal yang mewah karena memang dia diberi oleh Allah karunia. Karena di samping yang dia nikmati pun dia berbagi kepada banyak orang. Begitu. Kaya raya. Apakah salah Bu pakai mobil 1 miliar? Tidak. Kalau dia seorang muslim, zakatnya dia sudah keluarkan. Infaknya dia sudah keluarkan. Orang miskin di samping tetangganya dia sudah santuni. Kemudian dia menikmati pemberian Allah yang kendaraan itu pun untuk ibadah, untuk bekerjakah, untuk silaturahimkah, untuk ke masjid. Tidak berlebihan itu. Itu termasuk orientasi untuk akhirat dan memanfaatkan. Begitu kira-kira. Subhanallah. Jadi jelas ya kira-kira Bu ya. Ada salah seorang contoh begini. Saya tahun ini insya Allah akan naik haji. Wih, alhamdulillah. Memang sudah daftar Pak? Ya tidak. Kami menggunakan jalur khusus. Wah. Berapa Pak biayanya? Ya kami bersama dengan golongan orang-orang terkemuka lah, 200 juta. Waduh itu kan kalau dihitung secara normal bisa berangkat berapa orang? 6-7 orang gitu kan. Masya Allah. Waduh apakah tidak berlebihan? Allah memberikan karunia kepada saya rizki. Dan saya sudah juga memberangkatkan beberapa orang untuk bisa haji. Nah kan artinya coba lu, apakah berlebihan? Tidak. Dia diberi oleh Allah fasilitas harta. Kemudian haji itu ibadah yang luar biasa. Dan dia mampu dengan kekayaannya. Dan itu pun bukan untuk kesenangan dirinya tapi untuk ibadah. Tidak berlebihan. Dalam pandangan saya. Sementara dia sudah tunaikan kewajibannya yang lain sebagai muslim. Masya Allah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Itu yang kedua. Subhanallah. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena tadi orientasinya adalah akhir. Sekaya apapun, sehebat apapun dia, tetap dalam hatinya, dalam keyakinannya, semua ini adalah karunia. Hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman mengajarkan kita. Mencontohkan kepada kita ketika mendapatkan karunia, sikapilah dengan semua ini adalah karuniamu ya Allah kepadaku. Nah, beda dengan Qarun kan. Kalau Qarun lain lagi. Qala wa ma utitu ala ilmin indi, semuanya ini aku dapat karena kecerdasan, kepintaran, kepawaian saya. Allah tidak ikut campur. Allah tidak ikut campur. Coba kan beda sekali. Masya Allah. Kayak tadi, coba saya tanya. Apakah bisa kita nilai orang yang diberi kesempatan haji dengan 200 juta itu berlebihan? Tidak. Pertama, dia haji itu untuk siapa? Untuk Allah. Yang kedua, haji itu adalah rukun Islam yang ke-5. Masya Allah. Apakah ada di sana keuntungan dunia? Sama sekali tidak. Berarti ketika dia diberi oleh Allah karunia uang yang banyak, kemudian dia ambil kesempatan itu, dia katakan ini sebagai rasa syukur saya kepada Allah diberi kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Sementara orang lain berbaris bertahun-tahun baru bisa berangkat karena karunia. Tapi karena ini tidak ada kepentingan tentang dunia, maka itu tidak berlebihan. Sesuai dengan ayatnya, subhanallah. Luar biasa. Nah, jadi pemahaman yang benar. Begitu. Nah, juga tidak kemudian harus memaksakan diri. Nah, itu juga ya. Ngutang. Kan? Ya Allah. Karena apa? Sekaya apapun orang beriman, selalu terkontrol jiwanya. Semua itu adalah titipan dari Allah. Yang sewaktu-waktu bisa saja itu akan diambil olehnya. Tapi sebelum itu diambil, dimanfaatkan di jalan yang benar. Begitu. Beda. Ya kan? Dampaknya juga beda. Coba kita baca bagaimana kaidah yang ketiga. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau orang beriman diberi harta, pasti yang dia pikirkan kemanfaatan. Baik kepada dirinya, keluarganya, kemudian kepada masyarakat. Kenapa? Karena semua ini adalah karunia Allah, kasih sayang Allah, rahmat dari Allah. Bagaimana rahmat Allah ini pun menjadi rahmat bagi orang lain tapi melalui dirinya. Nah, waduh kan luar biasa. Subhanallah. Dampaknya juga luar biasa. Maka ketika orang-orang yang jiwanya benar, yang baik, boleh dong bercita-cita seperti itu. Boleh, bahkan Rasul menyebutkan iri. Salah satu yang boleh adalah iri ketika melihat orang yang kaya tapi kekayaannya habis untuk di jalan Allah. Sampai dikatakan boleh iri. Nah, artinya apa? Artinya
bahwa orang yang kaya tapi dimiliki oleh orang beriman bisa memotivasi orang untuk bekerja di jalan yang benar dan bisa menjadikan orang bercita-cita tinggi. Gitu kira-kira. Nah, kan dulu pernah saya sampaikan ada 4 kedudukan orang. Kedudukan yang pertama yang diberi harta dan ilmu dan beriman. Yang kedua hanya diberi ilmu tapi tidak diberi harta, tapi cita-citanya seperti yang pertama. Maka kedudukan golongan yang kedua ini seperti golongan yang pertama. Nah, begitu orang kaya, sangat dermawan dan dia beriman, pasti akan menginspirasi dan memotivasi orang banyak. Saya ingin menjadi seperti dia, kaya yang beriman dan bermanfaat. Nah, Masya Allah, minimal dia bisa mendorong orang untuk bercita-cita tinggi dan mulia. Beda dengan Qorun. Nah, kan? Kalau Qorun kemarin gimana para ikhwan? Pendengar sekalian, pendengar radio silaturahim yang dimuliakan oleh Allah. Allah menerangkan, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Keluarlah Qarun dengan memamerkan semua harta kekayaannya. Maka orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beriman, mereka melamun dan berhayal. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Andaikan saya seperti Qarun, tentu aku memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, kan? Ternyata Qarun ketika dia memamerkan dampaknya negatif. Nah, kalau orang beriman dengan kekayaannya berdampak positif. Sementara kalau orang yang kaya yang tidak beriman dampaknya negatif. Kenapa? Karena dia akan hanya memunculkan angan-angan dan hayalan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Hanya menghayal. Bahaya orang-orang yang menghayal. Kan Masya Allah. Orang-orang yang menghayal untuk dunia itu bahaya. Kalau tidak beriman. Karena untuk hayalannya dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Tidak mengenal hukum. Maka beda. Ya Allah. Nah, jadi makanya ada 4 golongan nih. Kalau yang orang beriman tadi adalah golongan 1 dan 2. Kalau Qarun ini adalah golongan yang ketiga dan keempat. Apa itu golongan yang ketiga dan keempat? Orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Nah, carinya juga dengan tidak menggunakan ilmu. Setelah dapat juga dia manfaatkan tidak menurut ilmu. Nah, itu Qarun. Jadi sesuai dengan dia saja. Dia pengen pamer ya pamer. Apa urusan lo? Nah, kalau orang Betawi ya. Apa urusan lo? Ini harta gua. Nah, begitu kira-kira. Masya Allah. Ternyata diikuti oleh orang yang golongan yang keempat. Yang tidak berilmu dan tidak berharta. Adanya hanya menghayal. Coba subhanallah. Ini kan ayatnya indah sekali. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Coba. Jadi menutup kisah Qarun ini Allah terangkan. Itulah negeri akhirat yang kami jadikan itu ya. Jadi kami jadikan akhirat itu hanya untuk orang-orang yang menghendaki hanya kedudukan mulia di dunia saja. Tapi yang Allah berikan akhirat itu hanya orang-orang yang di dunia cita-citanya kemuliaan di akhirat. Wala fasadan. Dan ketika diberi harta mereka manfaatkan di jalan yang benar. Itulah yang berhak untuk mendapatkan negeri akhirat. Tidak bagi orang yang ketika di dunia hanya untuk dunia saja kesenangan dan kebanggaan itu. Maka sama sekali dia tidak punya bagian di akhirat. Wal akibatu lil muttaqin, hanya kebaikannya, hanya akhir kebaikan sajalah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya akibat yang baik sajalah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.